Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya. Channel ini adalah tempat di mana kita berbagi ilmu tentang dunia IT, dunia sains, di mana kita saling mengisi satu sama lain. Pastikan teman-teman sudah subscribe supaya mendapatkan video terupdate dari saya. Video kali ini membahas tentang mengenali komponen-komponen dari komputer, dari CPU, Central Processing Unit. Untuk apa kita mengenal ini? Kalau kita memakai komputer, ya, setidaknya atau seharusnya kita sudah mengetahui komponen-komponen yang ada pada komputer tersebut. Ya, oke, kita langsung saja. Baiklah, yang pertama saya jelaskan adalah motherboard. Ya, motherboard ini fungsinya adalah tempat di mana komponen-komponen komputer seperti RAM, hard disk, prosesor, dan arus dari power supply akan dihubungkan di sini untuk mengaliri komponen ini, arus listrik, ya, DC. Oke. Ini juga memiliki yang namanya chip BIOS. BIOS itu kepanjangannya adalah Basic Input Output System, ya, suatu program penggerak, ya, supaya komponen-komponen itu saling terhubung, bisa berkomunikasi, bisa saling berinteraksi, ya. Tanpa motherboard ini, komponen-komponen lain tidak akan bisa bergerak. Jadi istilahnya motherboard ini adalah sebagai terminal, ya, tempat komponen lain dicolokkan atau diletakkan di sini. Oke, jadi motherboard ini adalah induk, suatu induk dari komputer, ya. Tanpa ini komputer tidak bisa bekerja sama sekali. Oke, selanjutnya adalah prosesor, ya. Di toko-toko komputer banyak sudah dijual, ya, prosesor dengan kecepatan tinggi. Oke, prosesor ini adalah sebuah IC, ya, yang bertugas untuk mengontrol sebuah jalannya sistem komputer. Ya, jadi ini adalah otak atau pusat dari komputer, ya, yang melakukan perhitungan, ya. Jadi contohnya teman-teman membuka aplikasi Microsoft Word, kenapa bisa tampil di monitor? Ya, karena adanya proses data di sini, ya. Prosesor melakukan perhitungan, ya, kemudian ditampilkan pada monitor. Oke, jadi ini adalah sebuah IC, ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah RAM, Random Access Memory, ya, yang fungsinya, ya, menyimpan data atau instruksi program suatu komputer bersifat sementara, ya. Jadi semakin tinggi RAM-nya, semakin besar kapasitas RAM-nya, maka suatu komputer akan cepat, ya. Saya ulang lagi, contoh ini adalah 2 GB, ya, 2 GB. Kalau teman-teman memakai yang 8 GB, maka akan lebih cepat proses pembukaan suatu program, ya. Jadi RAM ini berfungsi adalah menyimpan data sementara, menyimpan instruksi program suatu komputer bersifat sementara. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut kepada hard disk. Hard disk adalah tempat penyimpanan data, ya. Kita selalu menyimpan data di hard disk, ya. Ya, jadi kita simpan atau kita baca data-data kita di dalam hard disk. Oke, semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin besar pula atau semakin banyak pula data yang bisa kita simpan di sini. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah power supply. Power supply fungsinya adalah mengubah aliran listrik
AC menjadi DC. Ya, ini merupakan sumber tenaga, sumber tegangan kepada komponen dari komputer. Di sini ada kabel untuk motherboard, ada untuk DVD-ROM, ada untuk hard disk, ya. Jadi tanpa tegangan listrik, maka suatu komputer tidak akan bisa bekerja. Ya teman-teman ya, power supply, sumber energi buat komponen-komponen dari komputer. Oke, yang terakhir adalah VGA card. Sering juga disebut dengan video card atau kartu grafis. Fungsinya ini adalah mengubah sinyal digital dari komputer ya menjadi grafis ya. Jadi yang di monitor itu sudah sinyal grafis seperti itu ya. Jadi video card ini adalah menerjemahkan ya, menerjemahkan output atau keluaran dari komputer ya yang ditampilkan di monitor. Jadi yang kita lihat itu di monitor adalah sudah model grafis, tidak sinyal digital yang dikatakan atau disebut adalah 0 dan 1 angka-angka. Oke, teman-teman, sampai di sini penjelasan saya. Kiranya ini dapat bermanfaat buat teman-teman ya, khususnya yang ingin mempelajari dunia komputer. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe supaya channel ini berkembang. Kalau sudah, terima kasih banyak. Sampai bertemu di video selanjutnya.